Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbaikan tugas RTL tentang tugas akhir. Ada analisa sistem lama, sistem baru, kebutuhan sistem dan lain-lain, perancangan dengan DVD atau UML, perancangan tabel dan interface. Judulnya rancang bangun sistem persediaan barang pada UD Mebel Jati Jepara. Latar belakang, UD Mebel Jati Jepara merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang mebel. Untuk melayani pembelian dan penjualan mebel, perusahaan harus melakukan pengolahan data persediaan barang dengan baik. Data yang diolah pada UD Mebel Jati Jepara sangat banyak dikarenakan stok barangnya terdiri dari berbagai macam jenis mebel. Sedangkan kegiatan pengolahan datanya berupa pengadaan barang, dataan supplier, pesanan atau order, pengumpulan dokumen, pencatatan transaksi, pembuatan laporan dan sebagainya. Berdasarkan kasus tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan judul rancang bangun sistem persediaan barang pada UD Mebel Jati Jepara. Dengan sistem informasi persediaan ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh UD Mebel Jati. Perumusan masalah persediaan barang merupakan masalah yang sangat penting karena menyangkut kelangsungan dari kegiatan utama perusahaan. Adapun yang menjadi masalah data dan informasi persediaan barang pada UD Mebel Jati. Pembatasan masalah: 1. Pendatang barang masuk dan keluar, stok barang di gudang, laporan persediaan barang. 2. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program. Penulis menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Tujuan tugas akhir. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem informasi berbasis komputer yang lebih baik dari sistem lama dalam hal kecepatan proses dan laporan dan tingkat kesalahan yang minimal untuk dapat membantu dan mendukung kelancaran dan jalannya pengolahan data. Manfaat penelitian bagi perusahaan sebagai bahan masukan dalam pembangunan sistem persediaan dan juga dijadikan bahan pertimbangan dalam menganalisis perubahan hasil yang akan datang. Bagi akademik sebagai acuan dan tolak ukur sejauh mana pemahaman dan penguasaan mahasiswa terdapat materi perkuliahan yang diberikan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan pada universitas dan Nuswantoro. Konsep dasar persediaan. Persediaan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, persediaan barang jadi. Analisis dan perancangan sistem. Adapun dalam analisis perancangan sistem di sini memerlukan beberapa tahapan, di antaranya itu objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di UD Mebel Jati, berlokasi di Jalan Ngabul Ngasem, kilometer 2 Desa Ngasem atau Perempatan Penceng, Kecamatan Betelit, Kabupaten Jepara. Jenis dan sumber data, data kuantit dan data kualitatif. Sumber data, data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data, studi lapangan atau field research method. Tahap-tahap pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini menggunakan sistem development life cycle atau SDLC dengan metode bottom atau UP. Tahap pengembangan dimulai dengan survei sampai dengan instansasi. Sistem yang dibagi 4 kategori yang terdiri dari 9 tahap. Perumusan masalah, penentuan tujuan, studi pustaka, pengumpulan data dan informasi, analisis sistem yang berjalan, analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data, perancangan layak, rancangan program dan implementasi, saran dan pengembangan. Analisis sistem
Analisis sistem ini bertujuan untuk memecah-mecah sistem menjadi beberapa subsistem yang lingkupnya lebih kecil dengan maksud agar lebih mudah dalam mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan yang ada dalam sistem, serta untuk mengetahui kebutuhan sistem. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap objek yang teliti. Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang ada, mengidentifikasi kebutuhan informasi, memberikan alternatif sistem yang diusulkan. Pada bagian ini berbasis segala kebutuhan yang diperlukan baik software, hardware, sumber daya manusia, biaya dan sebagainya. Pemilihan atau kelayakan sistem yaitu memilih salah satu dari sekian alternatif sistem yang ditawarkan. Desain sistem. Desain sistem adalah pengembaraan, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah. Implementasi sistem. Dalam kegiatan implementasi sistem ini yang harus digunakan adalah program dan testing, training, changeover, maintenance. Analisis dan pembahasan. Manajer, bagian gudang, kasir, bagian administrasi. Cakupan bidang usaha. Adapun produk yang dijual oleh UD Mebel Jati adalah barang-barang mebel dari berbagai merek dan jenis produk. Produk yang dijual oleh UD Mebel Jati merupakan barang yang langsung dapat digunakan oleh konsumen untuk menjaga agar kualitas dan keunggulan dari produk yang dijual tidak menurunkan, maka dilakukan pengecekan pada barang yang baru dikirim. Analisis sistem. Identifikasi data dan informasi. Identifikasi data. Yang pertama data barang, data supplier atau penyediaan barang, daftar pemesanan barang, faktur pembelian, faktur penjualan. Identifikasi informasi. Yang pertama daftar barang, daftar supplier dan penyediaan barang, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan persediaan barang. Identifikasi sumber data dan tujuan data. Identifikasi sumber data. Yang pertama administrasi, yang kedua supplier atau pengirim barang. Sedangkan informasi yang dihasilkan ditujukan oleh untuk administrasi dan direktur. Identifikasi kebutuhan hardware dan software. Adapun kebutuhan hardware yang dapat menunjang kegiatan proses komputerisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama Pentium IV sampai 2.0 GHz, hard disk 80 GB, SDRW, motherboard, chip, printer 945, memori 15-12 MB, monitor 15, printer F4 atau A4 diskette. Kebutuhan software. Agar komputer bisa berfungsi sebagaimana mestinya perlu didukung oleh perangkat software yang memadai, yaitu bahasa pemrograman dalam aplikasi persediaan barang adalah Visual Basic 6.0. Software aplikasi. Software aplikasi digunakan untuk mendukung bagian-bagian lain di luar penenang sistem persediaan barang, misalnya Microsoft Word dan Excel. Rencana implementasi sistem. Rencana implementasi sistem setelah dianalisis dan didesain secara rinci dan teknologi telah diseleksi dan dipilih. Tiba saatnya sekarang sistem untuk diimplementasikan atau diterapkan. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap dioperasikan. Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang telah direncanakan. Tahap implementasi ini meliputi program dan testing, latihan karyawan atau training, pergantian sistem atau changeover sistem, dan perawatan maintenance. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.